Pace bene, masih di Mea Culpa. Hari ini out of the topic sedikit, meski nggak jauh-jauh sekali out ya, tentang Pacta sunt servanda yang didebatkan oleh Rocky Gerung dengan satu orang lain, Sylvester kalau tidak salah namanya. Tentang maknanya, saya tidak akan fokus di perdebatan mereka, tetapi saya mau membahas soal bahasa Latin yang mereka pakai, yang sudah dicoba oleh Rocky Gerung untuk merumuskannya. Tapi saya pikir ada hal yang perlu dikoreksi sedikit soal Pacta sunt servanda. Mengapa saya katakan nggak jauh-jauh melenceng? Karena sejarah penggunaan dari term ini dalam konteks hukum itu pertama ada dalam gereja Katolik sebelum keurusan bangsa-bangsa internasional. Meski gereja Katolik sendiri mengadopsi itu dari kultur hukum dari Kekaisaran Romawi. Nah, sebelum masuk ke sejarahnya, kita bahas secara etimologis dulu. Yang saya bilang itu hilang, tidak ada dalam perbincangan mereka. Karena Rocky Gerung berkata kata sunt artinya itu harus, padahal tidak, gitu ya. Jadi pacta itu adalah nounnya, plural dia untuk subjeknya. Dari kata pactum, pacta, meski bisa saja itu berasal dari kata kerja yang menjadi kata benda. Artinya perjanjian-perjanjian. Nah, sunt itu adalah bentuk kata kerja nominal untuk bentuk plural, orang ketiga plural, sunt. Jadi perjanjian-perjanjian, lalu kata sunt adalah, dan kata servanda, ini yang lebih kompleks. Ini berasal dari kata kerja servire, artinya melayani, tetapi diubah dia menjadi bentuk gerundiv, menjadi servanda, servandus, servanda, servandum, artinya yang untuk dilayani, begitu ya, yang untuk ditaati. Jadi kalau dikatakan yang untuk dilakukan, itu seharusnya kata kerja lain yang dipakai. Tetapi kata servire mengandaikan kita taat karena kita menaruh rasa hormat, kita mau melayani perjanjian itu. Jadi kata Pacta sunt servanda itu artinya perjanjian-perjanjian adalah untuk dilayani, dihormati, ditaati, bukan karena hanya oleh ikatan hukum, tetapi juga karena ikatan moral, gitu ya. Jadi dengan memakai kata servanda dimaksudkan itu bahwa orang yang terlibat dalam perjanjian itu menghormati undang-undang itu dan menaruh dirinya pada posisi lebih rendah dari undang-undang itu, daripada perjanjian itu, sehingga dengan tunduk takluk di hadapan perjanjian supaya tidak diingkari, supaya tidak dilawan, supaya tidak dihianati, gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sejarahnya? Pertama, Kekaisaran Romawi memakai ini dalam konteks ius gentium, hukum bangsa-bangsa. Bagaimana Kekaisaran Romawi dengan kerajaan-kerajaan tetangga sepakat tentang batas-batas wilayah, tentang penaklukan-penaklukan. Bila sudah disepakati selesai peperangan, maka selesai. Kemudian term ini dimasukkan juga dalam konteks gereja Katolik, bahwa sakramen itu bersifat seperti Pacta sunt servanda, perjanjian-perjanjian untuk ditaati, bukan hanya sekedar ditaati karena takut, tetapi karena ada ikatan moralnya, ikatan religiusnya. Misalnya sakramen perkawinan, sakramen imamat, kemudian bisa dimaknai itu baptisan, sudah berjanji antara pihakku dengan pihak Allah, maka harus kutaati, gitu ya. Nah, kemudian diadopsi ke hukum publik. Meski sebelumnya sudah ada Thomas Aquinas menegaskan bahwa Pacta sunt servanda itu menegaskan hubungan antara manusia dengan Allah, gitu ya. Jadi ikatan itu bukan hanya ikatan legalistik, tetapi ikatan spiritual. Itu dia. Lalu diadopsilah dia ke dunia internasional yang lebih luas. Misalnya di abad ke-17 itu ada perjanjian Westphalen yang menyelesaikan peperangan, perang 30 tahun. Dengan perjanjian itu, berhenti perang, sepakat kedua pihak harus taat, atau pihak yang terlibat, gitu ya. Kemudian dipakai juga di perjanjian Wina.
untuk menegaskan bahwa kalau sudah dibuat perjanjian fakta, maka ya pihak-pihak terlibat harus menghormati, harus melakukan itu bukan hanya karena dasar hukumnya, tetapi juga karena dasar moral, integritas kemanusiaan, gitu ya. Nah, saya pikir ini bisa menegaskan juga bahwa ikatan kita dengan Allah itu adalah perjanjian yang bukan karena ketakutan semata, dasar legal, tetapi karena ketulusan untuk mau mengabdi pada perjanjian itu, mau menghargai, menghormati dengan tulus. Demikian juga sakramen-sakramen dalam gereja, kita terima itu sebagai pacta sunt servanda, sebagai perjanjian-perjanjian untuk dihormati dengan tulus, tidak untuk dilanggar, diingkari karena obsesi ambisi pribadi. Ciao.